Oke teman-teman Independent Training, balik lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita akan membahas salah satu komponen dari audit keuangan, yaitu adalah bukti audit. Nah, jadi apa yang sebetulnya dimasukkan dengan bukti sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bukti audit. Nah, bukti itu sendiri dapat didefinisikan sebagai informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga kalau teman-teman perhatikan ada dua komponen utama di sini, yaitu adalah bukti itu sendiri dan yang berikutnya adalah kriteria. Nah, memang ekspektasinya adalah bahwa kita pada saat mendapatkan bukti itu sudah sesuai dengan kriteria, akan tetapi ekspektasi, akan tetapi di dalam kenyataannya kita mengenal apa yang namanya deviasi. Nah, deviasi ini adalah biasanya adalah bukti-bukti audit yang sudah kita peroleh ternyata tidak sesuai dengan kriteria. Nah, kriteria apa yang sudah ditetapkan sebelumnya itu perlu menjadi diskusi antara di dalam internal auditor itu sendiri. Nah, biasanya adalah kita merujuk kepada kriteria yang sudah ditetapkan oleh standar profesi akuntan publik, dan berikutnya itu untuk standar kerjanya, yang kemudian apa yang kita cek itu adalah kesesuaian laporan keuangan dengan penerapan PSAK. Nah, jadi ada dua komponen. Yang pertama itu adalah bukti ataupun informasi, ya. Kita belum bicara bukti dulu, informasi. Jadi informasi itu bisa berupa apa saja. Teman-teman bisa berupa wawancara, teman-teman bisa berupa diskusi, teman-teman juga bisa memperoleh informasi berupa data-data keuangan ataupun bentuk-bentuk lainnya yang akan kita sampaikan dengan yang akan kita sesuaikan dengan kriteria. Nah, kriteria kembali sudah saya sebutkan tadi. Itu ya, yang paling umum yang harus kita kuasai adalah standar pelaporan keuangan berdasarkan PSAK, ya. Dan itu jadi bukti. Jangan lupa ada dua komponen. Nah, kita lanjutkan kembali. Ada beberapa keputusan awal yang perlu ditentukan oleh auditor dalam rangka menentukan bukti audit yang perlu diperoleh. Nah, jadi memang kita tidak bisa langsung terjun untuk menentukan bukti audit. Kita perlu memikirkan langkah-langkah seperti audit prosedur, ukuran sampel, penentuan sampel, dan waktu. Nah, kenapa kita perlu memerlukan audit prosedur? Nah, audit prosedur ini adalah semacam langkah kerja kita yang akan menjadi guidance kita di dalam rangka melakukan audit, biasanya audit tahunan, ya, laporan keuangan tahunan. Ukuran sampel juga perlu menjadi pertimbangan. Artinya apa? Pada saat skopnya menjadi semakin besar, transaksinya menjadi semakin besar, maka kita memerlukan ukuran sampel yang tentunya juga semakin representatif. Saya tidak mau bilang semakin besar, tapi semakin mewakili. Nah, yang berikutnya adalah penentuan sampel dan waktu. Artinya apa? Bahwa tidak semua akun-akun dalam transaksi itu menjadi perhatian dari auditor. Nah, penentuan sampel ini kita akan mengerucutkan kepada salah satu kriteria yang misalkan kita mengambil nilai-nilai yang material. Nilai-nilai yang material adalah transaksi-transaksi misalkan yang memang memiliki dampak signifikan. Ukuran sampel, jadi teman-teman bisa membedakan, ya, antara ukuran sampel dan penentuan sampel. Kalau ukuran sampel kita menentukan seberapa banyaknya, kalau penentuan sampel dari yang seberapa banyak tadi, kita akan fokus di yang nilai-nilai yang material. Misalkan kalau ukuran sampelnya misalkan 20, maka kita akan fokus kepada sampel-sampel 20 transaksi yang nilainya material, seperti itu. Yang terakhir adalah waktu. Waktu menjadi pertimbangan karena kembali lagi bahwa kita memiliki limitasi waktu. Dalam audit laporan keuangan tahunan itu biasanya kita akan memulai periode audit mungkin baru masuk ke perusahaan, untuk perusahaan yang skalanya menengah ke atas, size-nya mungkin baru di bulan November, Desember. Nah, kemudian akan tetapi jangan lupa di bulan Maret diharapkan sudah selesai. Nah, jadi memang ada limitasi waktu yang mengakibatkan penentuan sampel akan berdampak pada semakin ekstensifnya waktu, ya. Nah, itu terkait tentang keputusan awal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menentukan bukti audit yang akan diperoleh. Kita lanjut kembali. Nah, ada beberapa kriteria berikutnya yang perlu menjadi perhatian. Kita menyebutnya namanya persuasiveness. Persuasiveness itu adalah keyakinan auditor akan bukti untuk mendukung pendapat audit. Keyakinan seorang auditor apakah bukti tersebut dapat mendukung pendapat audit, ya, atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan opini audit.
Nah, jadi dalam rangka penentuan opini audit ditentukan atas keyakinan ataupun confidence levelnya si auditor. Nah, atau kita sebut dengan satu terminologi namanya persuasiveness. Nah, bagaimana cara ataupun indikator ataupun elemen agar auditor bisa merasa confident? Ada dua yang harus dipenuhi, appropriateness dan sufficiency. Appropriateness itu kelayakan, sufficiency itu kecukupan, ya. Persamaan terminologinya. Nah, dua elemen ini memiliki sub-elemen, ya. Sekarang kita lihat. Jadi ada persuasiveness, kita turunkan menjadi appropriateness dan sufficiency, kelayakan dan kecukupan, ya. Kemudian yang appropriateness tadi, kelayakan tadi kita akan bagi menjadi dua. Nah, appropriateness di sini ada dua sub-elemennya. Yang pertama adalah relevansi, yang kedua adalah reliabilitas. Apakah itu relevansi? Relevansi itu adalah kecocokan antara bukti audit dengan tujuan audit. Ya, kita memiliki tujuan audit. Kemudian jangan lupa bahwa evidence ataupun bukti-bukti tadi diharapkan bisa mensupport tujuan audit dari yang akan kita lakukan. Ya, kemudian terkait dengan reliabilitas. Ya, reliabilitas atau reliability itu adalah tingkat keyakinan bagaimana evidence tadi dapat dipercaya. Ya, teman-teman mungkin sudah memperoleh informasi-informasi. Nah, sekarang kembali lagi kepada judgment, tetapi berdasarkan kriteria bagaimana teman-teman bisa meyakini tingkat kepercayaan atas informasi yang kita peroleh. Misalkan kita menanyakan Bapak Ibu auditi, bagaimanakah dengan pengendalian internal kontrol di perusahaan Bapak Ibu? Kemudian auditnya menjawab, oh di perusahaan kami internal kontrol cukup berjalan dengan baik. Nah, pada saat dia menjawab dengan baik, kemudian teman-teman memiliki suatu sikap skeptisism. Jadi jangan lupa boleh dicek dulu video sebelumnya skeptisism. Pada saat dikatakan baik, kemudian tingkat tadi itu apakah disupport pada saat auditnya menanyakan internal kontrolnya baik. Kemudian teman-teman nanti bisa cek lagi video berikutnya, kita udah bahas ya terkait dengan skeptisism. Nah, skeptisism itu sikap kehati-hatian untuk mulai mempertanyakan. Dikatakan internal kontrolnya baik, tapi nanti kita lihat lagi, oh tapi ternyata sistem IT-nya belum terintegrasi. Nah, itu teman-teman sudah mulai turun to degree-nya, ya, degree of worthy-nya, tingkat kepercayaan atas evidence yang disampaikan sudah mulai turun nih. Nah, itu dikatakan tidak reliable kalau ternyata memang faktanya ternyata oh IT-nya belum terintegrasi. Bagaimana kita mau bilang internal kontrolnya menjadi baik, ya. Nah, itu terkait dengan appropriateness, ya. Kita lanjutkan kembali sufficiency. Nah, sufficiency itu terdiri dari dua sub-elemen, toleransi salah saji. Nah, ini nanti menjadi biasanya ini sudah ada hitung-hitungannya di kantor akuntan publik, ya. Dan sepemahaman saya kita biasanya agak sulit menentukan rumusan dari toleransi salah saji tadi. Walaupun mungkin kalau di buku sudah ada, tapi in best practice-nya terkadang kita menemui jalan diskusi antara auditi dan auditor. Yang berikutnya adalah efektivitas internal control, ya. Jadi pada saat dikatakan sufficiency ataupun kecukupan, maka kita akan melihat efektivitas dari internal control. Semakin baik internal control, maka kita akan melihat bukti-bukti audit tadi semakin cukup, ya. Nah, toleransi salah saji kembali kepada level biasanya penentuannya ada di kantor akuntan publik, tingkat toleransi salah saji. Akan tetapi ini menjadi hal yang dapat didiskusikan antara auditi dan auditor dengan asumsi apabila terjadi temuan, ya. Itu terkait dengan sufficiency. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, ya, rumah besarnya ada persuasiveness dibagi menjadi dua, ya. Ada appropriateness, ada sufficiency. Untuk appropriateness tadi kembali lagi dibagi menjadi dua, ada relevansi dan reliability. Untuk sufficiency ada dibagi dua menjadi toleransi salah saji dan efektivitas internal control. Berikutnya kita lanjutkan terkait dengan bukti audit. Bukti audit itu ada 8. Pertama, physical examination, confirmation, inspection, analytical procedure untuk menilai prosedur, inquiries of the client, recalculation, reperformance, dan observasi, ya. Nah, mungkin kita akan bahas yang pertama itu adalah physical examination. Ini biasa cek fisik, cek inventory, ada konfirmasi, kita menanyakan kepada pihak ketiga, inspeksi, ada analytical prosedur itu terkait dengan bagaimana kita menilai kelayakan suatu prosedur di dalam suatu. Nah, ini mungkin kita bisa akses dari SOP-nya, ya. Kemudian teman-teman juga nanti akan ada inquiries of the client. Ini kembali lagi bagaimana kita melakukan interaksi kepada klien
kemudian ada rekalkulasi. Ini sudah mulai kalau kita melakukan penghitungan ulang, ya, karena bisa jadi ada miskalkulasi, kita melakukan rekalkulasi kembali, ada reperformance dan ada pengamatan langsung ataupun observasi, ya. Yaitu adalah 8 jenis bukti audit, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh auditor biasanya pada saat dia masuk? Pada saat dia masuk, auditor akan mencoba membandingkan data auditi, ya. Data auditi ini artinya data pada klien kita pada saat kita mendapatkan penugasan ataupun engagement yang kita bandingkan dengan data industri, ya. Data industri misalkan perusahaan, kita ambil misalkan contohnya perusahaan perbankan. Perbankannya apakah perbankan swasta. Nah, kita akan bandingkan dengan data industri. Artinya apa? Di sini untuk memperoleh pemahaman apakah growth ataupun pertumbuhan perusahaan yang kita audit itu memiliki kesamaan pergerakan dengan industri yang dalam level yang sama. Nah, hal ini untuk melihat apakah ada anomali atau temuan-temuan yang bisa menjadi indikasi awal. Kalau misalkan kita berada di dalam perusahaan yang memiliki level yang sama, misalkan kalau bank dia masuk dalam kategori buku 2, maka kita akan coba bandingkan dengan bank lagi di buku 2. Nah, hal ini akan menunjukkan apakah auditi ataupun klien kita memang memiliki pertumbuhan yang sama dengan industri. Kalau tidak, itu akan menjadi suatu catatan tersendiri bagi auditor. Year on year data, ya. Year on year data kita coba membenchmark data auditi currently dengan data audit dengan data keuangan periode yang lalu dengan periode yang lalu, tapi dalam kurun waktu yang sama, maka dikatakan year on year. Kemudian juga auditor akan membandingkan data auditi dengan auditi expected result. Jadi bisa jadi data perusahaan itu, ya, data audit tadi berbeda dengan auditi expected result. Perusahaan memiliki suatu setup angka, tapi akan realisasi ternyata tidak sesuai dengan expected result dari perusahaan tersebut, ya, karena entah mungkin si performance-nya turun, ada kolektibilitas cash flow yang tidak tercapai, sehingga expected result dari auditi bisa tidak sesuai. Yang berikutnya adalah auditor expected result. Jadi kita membandingkan informasi dari auditi dengan ekspektasi dari si auditor. Nah, ini kurang lebih auditor akan melakukan mekanisme-mekanisme pembandingan seperti ini untuk memperoleh pemahaman akan nature business dari perusahaan. Ya, minimal ini untuk meng-capture apabila ada anomali dari awal. Yang berikutnya adalah yang biasa dilakukan lagi adalah auditor akan membuat, dan ini biasa mungkin sudah dibuat oleh perusahaan, ada analisis financial ratio, ya. Bagaimana rasio likuiditasnya, profitabilitasnya, kesanggupan membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang, ya. Nah, itu adalah bentuk dari financial ratio yang memang bisa menjadi indikator lagi apakah ada anomali atau tidak di dalam informasi si auditi, ya. Nah, yang berikutnya itu adalah terkait tentang dokumen audit. Nah, dokumen audit, teman-teman, itu ada dua, ada permanent file, ada current file. Permanent file adalah data-data yang memang sudah ada terlebih dahulu, ya, yang akan kita benchmark dengan current file yang saat ini kita peroleh. Misalkan permanent file, kita akan mengaudit laporan tahun buku 2020, maka sudah ada permanent file tahun 2019, 2018, 2017, ya. Nah, itu jadi dokumen audit memang membutuhkan informasi dari permanent file. Sekalipun penugasan katakanlah kantor akuntan publik tahun 2020 KAP ABCD, maka pasti dia akan melakukan konfirmasi kepada KAP sebelumnya, katakanlah kalau KAP-nya berbeda, untuk memperoleh pemahaman yang sama. Terlebih lagi kalau memang ada temuan-temuan khusus dari kantor akuntan publik sebelumnya yang muncul di permanent file yang akan kita bandingkan ataupun yang akan kita diskusikan dengan kantor akuntan publik yang sekarang mendapatkan penugasan. Ya, jadi dokumen audit itu akan ada dua, permanent file dan current file. Oke, teman-teman independent training, moga-moga tadi bisa mendapatkan gambaran awal terkait tentang bukti audit. So, that's wrap up for today untuk bukti audit. Stay terus di channel Independent Training.